Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Faya hadratal mukarramin, para sepuh, para orang tua yang hadir pada kesempatan malam hari ini di wilayah RT 03 RW 01. Ada yang di luar RT 03? Ada ya? Ada. Banyak tukang son paling. Yang pertama yang kami hormati yakni ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di kebun. Ya, saya tadi takut dikit, takut dicatek ulah. Mana lebah balak banget lagi lebah saya. Tuh. Kesamaran ya, makanya ibu-ibu alhamdulillah itu lebah terang. Ini salah kayak naruh apa, emang sengaja lebah ustadz yang bala lagi ngetes ilmu, pengen tahu ulah takut apa kagak, tahu ulah takut apa kagak. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul raroahan menjelang bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman kepada Allah, dan juga mudah-mudahan ini rizkinya luar biasa. Apalagi tadi ngedengerin subhanallah kegiatannya sampai ada saldo, belum apa-apa saldo udah disebutin. Ini pulang kebagian kira-kira. Saya pikir nah saldo buat saya kali tuh gitu, buat masjid. Alhamdulillah. Oh berarti udah ada berarti ya, udah beres dah, habis. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul silaturahmi, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan rezeki kita dimurahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan dan rawahan, cuman jangan girang dulu. Bulan puasa masih tangeh. Kalau kata ibu-ibu katanya bulan puasa udah besok, uruk dia mah emang mikirin itu mulu. Belum apa-apa gue udah kepikiran sama dia, apalagi sekarang lagi kepikiran sama dia gimana ngegoreng kue kembang ini. Iya, kata orang atasan katanya segala mikirin goreng, rebus coba bu. Besok lebaran kita rebus semua itu seadanya. Ada rengginang rebus, ada kue kembang rebus. Kira-kira itu kalau kue procot direbus jadi apa bu? Lah kalau procot taruh di air dabrul. Ya Allah. Tapi kita insya Allah kita doain mudah-mudahan buat kita maupun itu yang disebut barang mahal, yang penting duitnya ada. Taruh itu barang murah duitnya kagak, puyang-puyang juga. Maka yang penting mah adalah rizki, banyak berkah. Kamu gimana kek lelaguan dia mah padaan.
Yang penting rizkinya berkah. Salah satu pembukanya adalah ini malam. Apalagi tadi itu disebutin, Masya Allah, sampai 100 berapa itu? Mulut sampai begitu. Emang begitu apa mulutnya? Itu nyebutin itu, Masya Allah, apa gemeter ke mulut, saking kebanyakan itu. Tapi alhamdulillah apa? Ini pembuka pintu rizki. Kenapa? Karena kata baginda Rasul, orang yang ngedoain orang tuanya dibukakan pintu rizki oleh Allah. Orang yang tidak mau ngedoain orang tuanya sama dengan dia menutup rizkinya sendiri. Tuh, Pak. Maka kalau mau berkah mah ini orang tua doain. Maka amu bulan puasa begini memikirin jangan segala yang lain-lain. Pikirin orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak. Yang masih hidup kita pikirin makanannya. Jangan sampai ngebawain orang tua giliran sakit doang. Biasanya giliran sakit baru dah ngebawain. Giliran sehat mah minta malahan. Iya. Tuh. Bawain orang tua, jangan nungguin giliran amu lebaran, amu munggahan baru ngebawain orang tua. Itu gue bawaannya banyakkan pulangnya. Nah, coba dah. Iya, ini Bapak Nimar mungkin ngerasain anaknya banyak. Kira-kira Mbak itu anak banyakkan mintanya, banyakkan ngasihnya. Jangan disebut, jangan. Iya, banyak jangan disebut kan. Berapa ini ukurannya? Iya. Pokoknya semua tahu jawaban sebetulnya. Orang tua yang ada di sini kalau ditanya kira-kira anak banyakan ngebawain apa banyakan dia ngebawain dari rumah babanya? Jadi yang kita pikirin sekarang apa? Yuk berbakti kepada orang tua belum telat. Kenapa? Karena rasanya kadang-kadang begini Pak. Kenapa sih usaha kita sulit? Kenapa sih usaha kita rasanya kagak mau bangkit? Kenapa sih usaha kita nggak mau maju? Salah satunya bisa jadi kita lupa sama orang tua kita. Durhaka sama orang tua menutup semua pintu rizki. Naudzubillahimin. Maka bukan. Nah ini salah satunya menjelang bulan suci Ramadan, bersihkan jiwa kita. Minta maaf sama orang tua kita. Kan suruh datang gitu ya. Kan orang tua kita dulu ngajarin kalau misalnya mau apa namanya munggahan kan datang ke rumah orang tua tuh, nganterin minta maaf kan begitu. Itu udah diajarin. Ngapa sekarang jadi pada lupa itu? Apalagi zaman sekarang ya Allah, anak udah enak banget. Kagak lagi datang dia cukup WA. Ma, mohon maaf nggak bisa datang, mak ditransfer aja ya, ditransfer tuh, ditransfer dah sama dia, mak 10 juta cukup mak. Ada yang gitu di sini ada? Boro-boro 10 juta dari mak? Ada. Ada murung kalau dikumpulin mah bahasa setahun mah entong makan. Zaman sekarang ngarah enak, apalagi minta maaf cukup WA. Itu pun dia hasil ngopi dari WA orang lain. WA orang lain, keluarganya tinggal diganti doang sama dia, keluarga besar bawahnya. Tuh. Sekarang kan lagi marak banget begitu. Ini makanya Pak, ya Allah banyak banget orang salah kaprah, kayak ngedoain sekarang Pak pakai WA samawa ya, samawa. Emang samawa apa? Tuh ya, GWS ya, GWS. Pas orang sakit katanya GWS. Ya Allah. Tuh. Ini yang salah zaman sekarang. Kenapa? Bukan muncul dari hati, tapi apa? Cuman lelaguan doang. Maka ini baik-baik ini mengamalkan ajaran ini jangan sampai salah. Makanya banyak banget orang usil umat Islam ajarannya sekarang lagi disorot.
Lagi dicari celahnya, yang mana yang kira-kira tidak ada, yang mana yang kira-kira melenceng, kemudian sekarang dimunculkan. Kan macam-macam Pak, orang musuh Islam itu ada yang lagi nyari duit. Tuh, ada yang emang dia udah benci banget sama orang Islam. Sekarang kita begitu. Kenapa? Karena banyak amalan-amalan yang memang seharusnya tidak kita lakukan, kita lakukan. Tadi diantaranya itu sama orang tua sekarang udah nggak lagi hormat, sama orang tua sekarang udah nggak lagi bakti. Apalagi kalau kuburan orang tua sampai balak mah, masya Allah. Di sini mah orang Bojong Sari, alhamdulillah orangnya itu guyup luar biasa. Orangnya pada bakti semua. Kalaupun orang tua sudah meninggal, itu kuburannya bersih. Bersih. Oh, bersih di rore dapat bersih dijual. Hah? Bersih sampai hilang. Lo kan bersih berarti. Ada yang begitu ya, sampai bersih bener. Ke kuburan baba lu hilang ini. Iya, pindah ya Allah. Lumayan itu katanya. Kemarin di Cakung begitu, di Cakung sono ada kabar begitu, dibersihin kuburan babanya, hilang bener. Saudara nyariin, kemana ini, gue pindahin sono makanya gratis. Itu dijual, lumayan. Itu mau bukan bakti namanya, ya. Nah, ini barangkali kita sekarang. Maka sekali lagi siapkan bulan suci Ramadan dengan apa? Bersihkan hati. Salah satunya kami bakti sama orang tua, jangan sampai berhenti, karena inilah pembuka pintu rezeki. Kita kan hidup pengennya mah berkah, kita hidup pengennya mah indah, kita hidup pengennya mah nyaman, tenang hati. Kenapa? Karena tadi itu kuncinya. Kalau semua yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup berkah, aman, nyaman. Yang mentah kita hidup kagak berkah, yang mentah kita hidup ini sekarang gundah gulana, yang mentah hidup kita susah, adalah kesalahan kita juga. Salah satu tadi doraka sama orang tua. Kita nggak ngendahin tuh kata-kata orang tua. Coba kalau kata-kata orang tua semua kita ikutin, insya Allah hidup ini aman. Semua kata-kata orang tua itu hakikatnya adalah untuk kebenaran anak, untuk kenyamanan anak, dan untuk kepentingan anak. Kadang-kadang anaknya sendiri yang gak ngerti, egois. Mohon maaf Pak, dalam pelaksanaan nih apa namanya kayak akekah saja, kadang-kadang mentang-mentang dia sudah kaya, lupa sama orang tuanya. Giliran dia akekah kagak nanya lagi sama babanya, padahal kewajiban akekah adalah orang tua. Kalau kita anak yang berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, kalau kita punya duit banyak, kewajiban akikah orang tua, bilang sama baba, Mbak, saya punya duit nih 5 juta, saya pengen akikah. Kewajiban akikah baba, nih Mbak duitnya, carikan saya embek. Babanya yang beliin. Kenapa? Kewajiban orang tua, karena orang tua masih ada. Ini mah orang tua masih ada tapi udah nggak dianggap. Orang tua ninggal matang doang, Mbak besok akikah di rumah. Udah semua udah beres, bapak mah tinggal sila, besok ninggal ngundang ya, babanya ngundang. Tuh nyuruh babanya ngundang. Gimana kagak doraka yang begitu. Makanya apa? Salah mulu gitu. Maka sekarang kita benerin. Kenapa? Khawatir tadi itu. Kalau kita doraka, ya Allah, bukan hanya kita diharamkan masuk surganya Allah, tapi di dunianya keberkahan yang nggak ada. Duit dapat buras, kagak pernah rasanya ada itu duit, nggak pernah itu duit berasa enak. Kenapa? Enggak berkah. Ini yang harus kita cari ya Mas. Maka mari sekali lagi menjelang bulan suci Ramadan, yuk kita berbakti sama orang tua. Kita berbakti sama mereka, kita berikan yang terbaik buat mereka, mumpung mereka masih ada. Itu pun kalau yang ada. Kalau yang sudah meninggal, kita doakan. Doain. Jangan kalau ke kuburan giliran mau hajatan doa. Mau hajatan ke kuburan babanya. Ngapain kira-kira ke kuburan? Ba amukriaan.
Dulu lagi bawa mati, naro sertifikat di mana Mbak ya? Ya Allah. Iya. Giliran mau itu apa hajatan, giliran mau ngapain, datang ke rumah orang tua, tapi kalau giliran senang dia lupa sama orang tua tuh. Makanya ini dimotivasi nih sama Pak RT sebelumnya yang dulu nih, dilanjutkan dengan yang sekarang apa? Kalau punya duit sodakohkan orang tuanya. Ini motivasi namanya. Ini hal bagus yang harus dilanjutkan. Kenapa? Motivasi agar kita bisa berinfak. Kalau kagak dipaksa begini, munggahan mual gue dikirimin tuh ahli kubur, bener? Ya kan? Coba ilok misalnya, mohon maaf bin, sampai sono lagi sama sih, di blok saya sama. Kalau munggahan nih, emang pada sedekah tiap rumah? Kan kagak. Kalau nggak dikumpulin begini, kagak nangguh saya. Tuh, diundang saya Mang Hengki. Belum tentu. Belum tentu dah. Tuh. Coba kalau misalnya ini ada berapa kakak nih, se-RT 03, ngundang rerohan di rumah masing-masing. Kira-kira itu kelaksana begitu? Kagak. Nggak kepikiran, makanya dipaksa begini. Alhamdulillah, ini namanya motivasi, bukan dipaksa. Emang orang model kayak kita kudu dipaksa. Kalau nggak dipaksa ribet-ribet rumah sama ngeluarin. Ini go nyari di kantong. Yang mana ini malu? Tanya malu. Yang mana? Yang berada duitnya ada pego. Yang 20-an, ada 20-an ada 20-an yang masukin. Ada yang gitu, ada yang gitu. Tuh, yang tawa kencang banget dia tuh. Lah emang apa yang 20? Itu yang 130 ntar buat beli es. Itu yang 120 ntar buat munggahan, beli ayam tuh. Emang ayam berapa duit? Tanya Bang Asmat. Udah ngapa ntar itu mah? Udah pokoknya itu 20 itu jangan banyak-banyak. Begitu. Padahal buat orang tuanya dewek. Tapi apa? Namanya bereron. Dan 20.000 habis 10, makanya tadi uruk. Giliran yang itu tuh rada kejelimet, mungkin dia ingat ini nih yang banyak nih ahli kuburnya nih, cuman isinya 10.000. Ya Allah. Sampai ya? Tuh kan bener ada uruk, aduh ngegeged itu bibir. Iya, ingat dia. Tuh ya. Kan? Lah apa, mohon maaf, kita emang DKM pengalaman kita begitu. Ada orang ikhlas bener 1 juta kagak ditulis, ada itu yang 5.000 breron, ada itu 5.000 breron. Kalau misalnya kita bagi 5.000 bagi 10, ada yang berapa duit tuh ahli kubur? Ya Allah, gope nyampe mana itu gope Al-Fatihah. Ya Allah, nyangkut, nyangkut di speaker. Mana lama apa ini kabelnya? Lah kalau 50.000 mah, masya Allah cepet. Lah 5.000, ya 5.000 bagi 10 gope. Ya Allah. Di sono Pak, di sono lagi ngarep-ngarep kan, ngarep-ngarep sodakoh begini. Nyangkut itu Pak. Kan ahli kubur lagi ngarep-ngarep Pak, lagi pada dangak, apalagi besok nih menjelang bulan suci Ramadan, dispensasi buat mereka para ahli kubur, berhenti semua siksaan, berhenti semua kegiatan di alam barzah. Salah satu cara kita agar mereka memperbanyak buat menolong orang yang ada di dalam kubur adalah dengan sodakoh kita. Cuman jangan cuman sekedar malam apa namanya, giliran amu munggah baru sodako, giliran Idul Fitri sodako, giliran Idul Adha sodako. Berarti orang tua disodakai berapa kali? 3 kali. Sementara kita yakin, apakah orang tua kita ahli surga? Apakah orang tua kita banyak amalnya? Kenapa orang tua kita udah tahu kehidupannya begitu, kita nggak mau nolong? Maka sekarang tugas kita menolong mereka Bu di alam barzah. Ya Allah, di mana kita tulung-tulung ono.
Siapa yang bisa nolongin kalau bukan kita? Maka apa? Yuk berinfak sebanyak-banyaknya buat orang tua kita. Jangan pelit. Bahkan saya pernah diajarkan sama teman saya, kalau seandainya kita berinfak buat orang tua kita, masa sih kalah dengan buat diri kita sendiri? Kalau diri kita mah masih hidup, kita mah masih hidup istilahnya, mudah-mudahan panjang umur, besok masih bisa sedekah. Tapi kalau orang tua kita yang nggak ada, siapa yang membuat amal mereka kalau bukan anak-anaknya? Tuh, maka mulai besok sudah biar rajin. Maka alhamdulillah, apalagi ada saldonya, nggak tahu ini duit siapa nih yang nyampe nanti ke masjid. Duit siapa yang nyampe dimakan, mudah-mudahan semua dipukul rata sama Allah, kebagian semua pahala masjid, semua kebagian pahala yang disodakohkan ini, amin ya robbal. Makan jam berapa makan? Hah? Jam 11. Buset, makan jam 12. Teh, ada waktunya makan teh ya? Oh, belum matang. Ya lah. Makanya nih sekali lagi, pertama atas nama pribadi, ini menjelang bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan, Pak. Biasakan kembali kunjungan dengan tetangga. Jangan malu, Pak, kita minta maaf sama tetangga. Kenapa? Bisa jadi puasa kita tidak diterima oleh Allah gara-gara ada tetangga sakit hati. Tuh. Kalau ada tetangga sakit hati gara-gara kita, puasa kita tidak diterima oleh Allah karena hatinya belum bersih. Belum lagi dengan saudara kita beketroh, bentrok, berantem mulu, itu kudu minta maaf menjelang bulan Ramadan. Dengan tetangga ini, itu kudu minta maaf. Kata baginda Rasul, la yu'min illa ma ya Rasulullah alladzi lam yu'minu jarahu bawa'iqah. Kata baginda Rasul, tidak beriman sampai 3 kali, tidak beriman. Qila ma ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Alladzi lam yu'minu jarahu bawa'iqah, orang yang tidak membuat keamanan buat tetangganya. Artinya apa? Yang selalu bermusuhan dengan tetangga, yang selalu julid sama tetangga, yang selalu pokoknya sama tetangga kagak akur. Kata baginda Rasul, itu nggak punya iman. Maka puasa nih baik-baik sama tetangga. Jangan cuman gara-gara tetangga anaknya udah banyak pakaiannya, sengaja tukang dagang mau dikumpulin sama dia, yang tukang 1000 sehari, yang 5000 2 hari, yang sebulan sekali, yang sekali lunas, yang online, macam-macam. Jangan kita iri dengan mereka, biarin ya, biarin. Kadang-kadang kan mulut comel bener. No, babaluh no, tangga no. Kamu puasa dia mau beli apa hayo no, kita mana kita? Logi. Dia anak dia tuh udah bilang tadi anak kita bilang katanya. Apa sih? Tadi anak kita bilang. Kenapa? Ini aku coba pakaian udah 3. Kita belum natugo. Bisa jadi. Ya Allah. Biarin dia. Itu kan kemampuan kita. Jangan benci, usaha. Makanya apa? Jangan tampakkan kita itu lagi miskin, jangan tampakkan kita lagi susah. Kenapa? Itu doa orang lain buat kita. Pak, kalau kita nih lagi miskin, sombong, tahu miskin sombong, itu yang selebar orang ngomong. Ya, gue lagi ngunyut pisan ini gua. Ngomong sono, gue lagi ngunyut pisan ini gua. Ngomong selebar orang punya duit, berarti apa? Orang itu kemudian akan mendoakan. Tapi kalau kita ngomong, alhamdulillah, rizki lancar, walaupun sebetulnya nggak punya duit, tutupin kita aib kita. Kadang-kadang kan orang kita mah beda, giliran lagi bunghar, kaya, ditutupin. Giliran nyalok lagi meleduk, diem. Tuh, banyak duit, diem. Kenapa? Takut dipinjam. Tapi giliran duit kagak ada, ngomong selebar jalan. Tuh,
punya duit ngomong lebar jagat, akhirnya apa? Tuh nggak pernah doain. Ketika kita dapat rezeki tahadus binikmah, sebutkan, boleh, bukan sombong. Bagi orang lain, berbagi dengan yang lain untuk pintu keberkahan. Ingat 2,5% milik mereka. Ingat bahwa dalam rezeki kita ada yang bisa membahayakan kita. Duit 2 juta bisa jadi yang 200.000 adalah neraka. Itu yang harus kita keluarkan. Duit 2 juta dikepel semua, nggak ada yang kita sodakohkan. Akhirnya apa? Bisa jadi yang sedikit itu yang seharusnya masuk surga bisa jadi masuk neraka. Tuh. Lah hidup Pak sebetulnya rada-rada susah-susah gampang. Makanya yuk belajar terus. Maka alhamdulillah kita kumpul silaturahmi begini, hitung-hitung kita belajar, termasuk saya sendiri juga masih banyak belajar. Maka untuk itu mari terus kalau ada pengajian, apalagi di sini kalau nggak salah di RT 03 itu khusus ada pengajiannya warga, betul. Kudunya mau begini tiap bulan. Ibu-ibu, bapak-bapak begini, ngundangnya saya terus. Iya, kudu begini kan guyu beresep ya. Iya pengajian ini tiap mana resep ini begini, sebulan sekali, apalagi seminggu sekali, pun lumayan saya kok. Ini cuma saran namanya gue, saran pakai silakan, kagak ilok atau gue liwatin gitu, ini boleh gue juga ya. Baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kopi, mohon maaf udah adem ya, yang kasihan betul nggak bagian kopi. Semua juga makan, insya Allah nanti kan disebutin. Ceramahnya udah pernah ada kentang-kentang aja panitia, kemudian dapat benar. Terus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian Mau'izatul Hasanah. Semoga apa yang telah